Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kelanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi, saya terjumpa satu video, ada seorang tiktokers membahas tentang Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Saya udah lihat keseluruhan video ini, asli. Ada part yang bikin saya ketawa. Oke, mungkin saya akan putarkan sebentar ya. Sumpah di ngakak banget, Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Jadi tahu nggak kalian, sekarang ini bocil-bocil di Malaysia merasa lebih keren kalau misalnya mereka bisa ngomong bahasa Indonesia. Sampai-sampai orang-orang tua mereka tuh kayak panik gitu. Jangan heran kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Sampai-sampai lebih kocaknya lagi, bocil di sana tuh nggak tahu siapa Perdana Menteri mereka. Oh, mungkin dia lihat dari salah satu video yang tengah viral di TikTok. Jadi ada anak kecil di Malaysia, ditanya sama ibunya tentang gambar PM Malaysia, tidak tahu. Ketika ditanya gambar tentang Presiden Jokowi, tahu. Kita tidak tahu behind the scene video itu. Mungkin dibagi tahu sama emaknya. Kita hanya lihat video yang sudah jadi. Saya berkeyakinan dan boleh dites suatu saat, kita interview anak-anak kecil di Indonesia. Tanya Presiden Indonesia siapa, pasti ada yang tidak tahu. Kemungkinan faktornya yang menyebabkan anak-anak di Malaysia tidak mengenali Perdana Menteri sendiri karena Perdana Menteri di Malaysia itu menjabatnya tidak lama. Saya bagi contoh saja dalam berapa tahun ini. Yang pertama, PM Muhyiddin Yassin. Belum genap 5 tahun sudah ganti kepada PM Ismail Sabri Yaakob. Belum 5 tahun sudah ganti lagi sama PM Anwar Ibrahim. Jadi PM Malaysia menjabat sebagai Perdana Menteri antara satu sama yang lain itu sekejap. Jadi wajar saja kalau misalkan ada anak kecil di Malaysia tidak mengenali PM sendiri. Lagi yang ditanya anak kecil kan masih polos, nggak tahu politik. Tolong info anak-anak kamu ya guys, Perdana Menteri Malaysia masih Ismail Sabri bukan Joko Widodo. Terus bocil di sana ngomong kayak gini, "Mami ini imut banget." Emaknya kayak apaan sih, bahasa apa sih yang lu gunain gitu. Nah, diketahui ternyata bocil-bocil Malaysia ini terpengaruh sama YouTuber dan juga influencer Indonesia. Ya kadang gua heran juga, mereka untuk nyanyi aja tuh kenapa nggak pakai bahasa Melayu. Yang herannya kenapa mereka menyanyi tidak pakai bahasa Melayu. Emosi kan? Keluar emosi saya. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bro. Sebelum engkau bikin konten, harus ditelusuri lagi, searching di Google. Kalau ahli sejarawan dan budayawan melihat video engkau, pasti ketawa. Jelas-jelas bahasa Indonesia asal muasalnya itu bahasa Melayu. Faktor yang menyebabkan bahasa Indonesia itu agak berubah sedikit daripada bahasa asalnya, yaitu Melayu. Karena Indonesia dijajah sama Belanda beratus-ratus tahun. Ada bahasa Belanda yang ikut sehari-hari kita gunakan di bahasa Indonesia. Banyak contohnya, boleh searching. Kalau saja Indonesia dijajah sama Inggris seperti Malaysia, pasti bahasa kita sekarang sama, yaitu bahasa nenek moyang kita, bahasa Melayu. Lagu-lagu kekinian mereka aja sekarang udah kayak bahasa Indonesia. Nah, dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia bilang kalau negara mereka sudah gagal menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Beda sama kita yang kadang menggunakan bahasa Upin Ipin, tapi tetap bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, keren sih. Saya berkeyakinan 10 tahun atau 20 tahun kemudian, khususnya di Malaysia, masyarakat Malaysia lebih menguasai atau lebih kedominan ke bahasa Inggris. Tapi tanpa melupakan bahasa ibu pertiwi, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu bakalan kekal dijaga sama generasi selanjutnya. Saya berharapnya khususnya kepada anak-anak muda di Malaysia, khususnya generasi penerus, jangan lupakan bahasa ibu pertiwi. Tetap pertahankan, boleh saja belajar atau menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Akan tetapi jangan sampai dilupakan bahasa Melayu, yaitu bahasa ibu pertiwi. Karena itu aset bangsa. Si bro tiktoker ini hanya melihat dari penggal-penggalan status orang. Saya rasa dia belum pernah menginjakan kaki di Malaysia, jadi dia tidak tahu. Kesimpulannya dari video ini ialah sebelum bikin konten, searching dulu, cari tahu dulu. Agar engkau tidak dilihat orang yang paham sejarah dan budaya, kamu tidak ditertawakan. Oke teman-temanku semua ya, saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.